Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di Lentera Ramadan Cahaya Hikmah di bulan penuh berkah. Bersama saya Muhammad Thariq Sahala Syufi. Kali ini kita kedatangan tamu yang izin Pak Kiai, saya sangat merasa terhormat. Kita kedatangan tamu Bapak Kiai Haji Hafiz Gunawan. Beliau adalah Ketua PBNU Banten yang saat ini masih menjabat gitu Pak Kiai ya. Izin Pak Kiai, saya merasa terhormat ini Bapak datang ke sini karena kebetulan memang kita ada acara podcast ini untuk memenuhi atau memberikan isi pada bulan Ramadan di Kementerian Agama Kabupaten Tangerang. Izin Pak Kiai. Sebelum kita menginjak ke pembicaraan kita Pak Kiai, saya ingin sedikit memberikan terkait gambaran nih terkait anak muda dan juga NU gitu Pak Kiai. Karena saya sendiri belum begitu paham NU itu sebenarnya apa Pak Kiai? Karena kan saya kira memang ormas ini kan banyak Pak Kiai. Dan besar, NU sendiri juga salah satu ormas yang sudah ya menjadi pelopor ormas di Indonesia selain Muhammadiyah juga. Saya sebenarnya ingin tahu lebih jauh Pak Kiai, NU ini sebenarnya ormas yang seperti apa, dan supaya penonton ini juga tahu gitu NU ini apa gitu Pak Kiai. Boleh sedikit dijelaskan Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyapa sahabat pemirsa Rama ya. Iya. Mas Rama dan segenap pegawai Kemenak Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah pada siang hari ini memenuhi undangan podcast di Kemenak mengenai masalah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah di Banten hari ini pergerakan ormas NU dan Bandung sangat masif dan aktif. Subhanallah, mulai diterimanya Nahdlatul Ulama di Banten. Meskipun Nahdlatul Ulama berdiri sejak tahun 1926. Oh, lama sekali Pak Kiai. Ya, oleh Hasyim Asy'ari dan soal masuk ke abad kedua sekarang. Dan NU itu jelas, jadi seperti kereta itu relnya sudah jelas. Ada rel, tidak bisa, bukan seperti mobil taksi yang bisa dibawa ke sana ke sini oleh supirnya. Jadi relnya sudah jelas sehingga siapapun pimpinannya, siapapun ketuanya sudah ada rel, ada konsentrasi yang dibuat oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, karena prinsip dasar pada NU itu adakan al-muhafadzah al-qadis sholih wal ahajju bi jari aslah, artinya memelihara tradisi yang lama yang baik selama tidak bertentangan, selama tidak melanggar syariat akan dipertahankan. Ini akal budaya-budaya dan kebiasaan masyarakat, dan mengambil yang baru tapi yang aslah yang baik selama baik meskipun baru diterima gitu. Itu di atas dasar pemikiran Nahdlatul Ulama. Maka orang-orang ini santai orangnya, tidak kagetan. Iya betul Pak Kiai. Tapi berbicara tentang tradisi, memang di Indonesia ini kan selain banyak budaya, tradisi keagamaan juga banyak kita pelihara. Salah satunya mungkin kalau Ramadan kita khasnya dengan tarawih gitu. Ada yang 8+3 gitu, ada yang 20+3 gitu. Artinya memang tradisi ini sangat dijaga tentunya oleh masyarakat NU yang tentunya kalau menurut pandangan Pak Kiai sendiri kan kita sering menganggap bahwa NU ini sangat tradisionalis gitu. Tapi apakah itu benar apa enggak Pak Kiai adanya? Karena memang kadang kalau kita melihat kan ada yang tarawih 23 kemudian terawihnya cepat, oh ini sangat tradisionalis, ini kurang atau sebagainya gitu. Mungkin pandangan Pak Kiai sendiri bagaimana melihat fenomena orang-orang yang menganggap NU itu sangat tradisionalis? Karena Bapak sampaikan kan tentu NU itu mengambil juga pandangan yang aslah tadi Pak Kiai. Ya, mengenai perbedaan contoh sholat tarawih. Ya. Jangan menganggap yang 20 itu tradisional. Ya, yang 8 itu modern. Ya. Betul. Semua punya dalil karena Umar bin Khattab sholat tarawih 20 rakaat plus 3. Nah kesininya 8 rakaat plus 3. Bagi orang NU silakan saja, bebas, karena NU didik dengan sifat toleran, kita menerima pendapat orang lain selama dalilnya jelas itu. Jadi tidak ada permasalahan dan tidak ada istilah orang ini menolak 8 rakaat itu. Namun prinsipnya orang-orang ini pasti 20 rakaat dalam tarawih. Yang kaget siapa lagi, sekarang lebih ekstrem lagi. Di Mekah 10 rakaat sekarang. 10 rakaat dan 10 rakaat ada perubahan lagi yang lebih ekstrim. Di Madinah masih tetap 20 rakaat. Jadi kalau orang Hindu menghadap perbedaan itu biasa. Selama ada dalil yang menjelaskan dan jangan menganggap tradisional gitu. Sekarang orang-orang ini sudah luar biasa
Gen Z-nya udah luar biasa, pola pemikirannya. Iya betul betul Pak Kiai. Karena memang anak muda ini kan memang sangat dihadapkan dengan banyaknya informasi yang masuk, apalagi dengan kita disupport dengan gadget, media sosial, internet, sehingga informasi itu sekali di share atau ditaruh di sosial media itu menyebarnya udah langsung masif sekali gitu. Jadi kadang ada sedikit sudut pandang yang salah saja, Betul. udah langsung bisa digoreng-goreng gitu. Artinya memang kita ini selama Ramadan kan perlu yang artinya memperbaiki diri atau islahun nafas gitu kan Pak Kiai. Artinya kita pengen spiritual kita itu glow up lah, bahasa anak sekarang tuh, untuk lebih cerah, lebih ini. Nah, kira-kira gimana Pak Kiai? Kita itu pengen membangun karakter yang lebih baik, lebih bersinar, lebih cerah lah intinya untuk kedepannya gitu. Khususnya bagi semuanya lah. Gitu. Jadi bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan ya, bulan yang kalau bahasa kita ya bulan latihan. Iya, dari betul. bahasa artinya Ramadan itu pembakaran. Pembakaran artinya pembakaran dosa-dosa, junub atau semangat ibadah untuk membakar dosa-dosa. Maka Ramadan itu artinya pembakaran dosa-dosa. Maka hadis-hadis yang luar biasa banyak menjelaskan tentang keutamaan Ramadan. Sampai-sampai ada hadis dalam kitab Durratul Raskan, "Lau ta'man ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna kullu Ramadan." Kalau seandainya tahu umatku tentang keutamaan Ramadan, maka mengharap pada Allah semuanya bulan Ramadan. Saking besarnya keutamaan di bulan Ramadan, maka kita manfaatkan bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin, untuk semaksimal mungkin mengisi agar kedepannya setelah Ramadan baik. Karena baiknya kita ini bukan di bulan Ramadan, setelah Ramadan seperti pesantren kan, Ramadan seperti pesantren kan. Anak pesantren itu pasti baik semuanya, karena diatur dengan aturan sholat berjamaah sebagai. Tapi pengen tahu baiknya anak pesantren, pulang setelah dia di rumah. Pengen baiknya kita semua puasa nanti setelah Syawal. Kalau sekarang rajin baca Quran semuanya. Iya pasti rajin. Iya rajin semuanya. Dan rajin sholat tahajudnya, rajin sholat berjamaahnya. Nah nanti endingnya setelah Ramadan itulah hasilnya seperti apa. Maka kata ulama kita kan laisat liman la bisa jajid walakin liman ta'tajid. Bukan orang yang berlebaran itu orang yang pakaiannya baru, tapi yang berlebaran itu orang yang taat tajid, yang taatnya bertambah. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan berusaha semaksimal mungkin, totalitas kita berusaha menjadi orang yang terbaik. Ya berusaha saja. Adapun hasilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak ini. Sedikit mencerahkan saya bahwa memang selain Ramadan ini bulan untuk kita latihan untuk menghadapi bulan-bulan 11 bulan setelahnya gitu sampai kita ketemu Ramadan lagi gitu. Betul. Tapi begini Pak Kiai, kadang mungkin bagi sebagian orang yang mungkin baru belajar Islam misalnya, kan mereka juga butuh keyakinan tambahan. Artinya memang kan kadang orang dikasih berita atau dikasih kabar terkait dengan kebaikan Ramadan, pahala Ramadan, karena memang ya kita nggak bisa memungkiri pahala itu kan nggak kelihatan pakai wujudnya. Jadi memang kita perlu bagaimana sih cara kita untuk menjaga supaya Ramadan itu kita tetap dapat apa tadi yang disampaikan pahala itu, tapi tidak tetap menambah keyakinan kita juga terhadap apa yang kita lakukan selama Ramadan. Takutnya memang kita nggak meyakini nih apa yang kita lakukan selama Ramadan nih, takutnya jangan-jangan ini nggak dapat pahala karena memang wujudnya pun kita nggak bisa ngeliat Pak. Gimana Pak cara kita untuk menumbuhkan keyakinan itu? Ya pertama kita sering mendengar hadis warning bagi kita semua untuk yang orang puasa Ramadan. Kam so'imin laisa lahu min siyamil jawal, atau banyak orang yang berpuasa pas bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan hausnya. Haus. Nah, untuk proses untuk menggapai kesempurnaan puasa, yang Nabi telah menjelaskan lagi, ya man shoma Ramadan iman wahtisaban, iman shoma Ramadan iman wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzambi. Belasannya keimanan dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di hati kita itu pasti ada yang namanya sifat hasud, riya, pamer dan ujub dan sebagainya. Penyakit hati pasti ada semuanya. Ya pasti ada. Namun penyakit hati yang kita pelihara ini, nah dengan bulan puasa inilah nafsu kita terkekang. Ya karena nafsu ketika puasa, perut lapar kita itu mengekang nafsu kita, justru yang ada roh kita semangat ibadah itu. Jadi ketika para puasa, ya udah totalitasnya puasa saja udah ikhlas. Iya, pahala tidak pahala kita penting puasa ikhlas, jalanin aja lah seperti biasa ya.
Ya Rasulullah seperti itu Rasulullah. Ya tidak boleh berlebihan. Bahkan ada seorang pemuda, 3 orang pemuda yang mau ngomong, ya Rasul saya pengen puasa selamanya. Saya satu lagi saya nggak mau nikah selamanya. Satu lagi saya pengen sedekah selamanya dan sebagainya. 3 orang ini Nabi tetap nggak boleh seperti itu. nggak boleh ibadah yang berlebihan, sebab kita ada punya hak kita pada Allah, hak kita pada keluarga, hak kita pada diri kita harus terpenuhi semuanya. Itulah seperti tawasud itu tuh, moderat itu sifat moderat yang tidak boleh, jadi tidak boleh yang berlebihan. Jalani yang kita mampu. Mastatotum aja apa yang kita mampu. Mampukan agama tidak memberatkan. Iya baik. La yukallifu nafsan illa wus'aha, tidak memberatkan. Santai. Iya. Betul Pak Kiai. Karena saya sendiri merasa bahwa ketika Ramadan ini kalau kita nggak menambah juga apa yang telah kita lakukan sebelum Ramadan, kayaknya sia-sia juga. Karena kita keluar belum tentu dalam keadaan bertakwa atau taat kita nambah gitu. Tapi kan kita perlu mengukur gimana taat kita ini bertambah atau enggak, iman kita ini bertambah atau enggak selama Ramadan. Kan itu nanti tolak ukurnya adalah setelah Ramadan ya Pak Kiai. Nah tapi di NU sendiri ada nggak Pak Kiai tradisi yang itu memang membuat para pengikutnya atau jamaahnya itu tetap mendapatkan suplai keimanan di luar Ramadan? Artinya memang ada nggak tradisi yang memang untuk menjaga stabilitas keimanan itu supaya tetap stabil selama setelah Ramadan lagi? Sebutan bukan di NU, kita bersyukur tinggal di Indonesia. Orang Indonesia itu dari awal udah adab sopan santunnya luar biasa. Ya sebelum awalnya juga emang adab sopan santunnya orang Indonesia itu udah ada gotong royong, udah ramah dan sebagainya. Itu diakui oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah kebetulan NU mengadopsi seperti mempertahankan budaya-budaya yang baik gitu, sehingga kayak sepertinya orang-orang NU seperti itu. Padahal emang budaya asli orang Indonesia seperti itu, gotong royong sebagainya. Ya silakan aja kalau kita ke luar negeri kan bagaimana sikap wajah-wajah mereka dengan wajah orang Indonesia. Ya kalau kita mesti tirakan aja, masih sapa dan sebagainya, dan tetangga masih guyu nuruk, itu bukan itu adab asli Indonesia yang perlu kita pertahankan ini, yang harus kita bersyukur kita tinggal di Indonesia. Ada gotong dan sebagainya. Nah, ketika hadirnya Nahdlatul Ulama itu sesuai dengan aturan, maka dipertahankan adanya tahlil, adanya kita tajiyah, adanya ziarah kubur dan sebagainya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Iya, maka dipertahankan. Ya kalau bahasa biasa mah Islam Nusantara, Islam di Indonesia. Yang bagi pihak sebelah kaget, Islam Nusantara itu kayaknya kan aliran Islam. Padahal Islam kan bedakan antara Islam dengan budaya. Ya hari ini saya pakai baju putih, pakai sarung ini karena budaya Indonesia begini, menutup aurat. Islam menutup aurat, ya. Datang ke Indonesia ternyata pakai sarung, ada yang pakai belangkon. Yang intinya menutup aurat. Jadi tetap macam-macam, tetapi tujuannya tetap sama. Tidak melanggar kan, ya seperti mbak-mbak pakai jilbab. Itu yang wajibnya menutup aurat, ya. Ya dengan masing-masing gaya silakan yang menutup aurat itu, dan Nahdlatul Ulama tidak kekeh dengan budaya dari luar itu. Ya selama dari luar bagus pakai, kalau tidak luar jangan pakai. Jadi bersyukur kita berada di Indonesia, budaya yang sangat luar biasa kata Abida. Tanpa kita ajarkan itu semua sudah terbiasa. Orang tua kita mengajarkan kita. Jangan kepada tetangga, dengan bumi sendiri kan udah mengajar ada sedekah bumi. Bukan untuk sedekah, bersyukur pada yang menciptakan bumi yang telah memberikan limpah ruah gitu, dan karena sebelah orang kan langsung pandangan langsung salah saja gitu, dan musik dan sebagai itulah orang dibedain Nahdlatul Ulama, karena dia NU orangnya bercanda tapi benar serius. Iya, saya sering bercanda kadang-kadang tuh Pak sama Kiai. Ya orang sholat jangan disuruh, haram hukumnya. Ya orang sholat disuruh. Orang yang ketahuan, kalau orang yang ekstrem itu ketahuan nggak boleh langsung gitu dong. Tapi orang itu ketahuan aja gitu dong. Ya tidak sah berkurban dari kebau kuningan ini nggak sah. Nah, imamnya peci hitam nggak boleh. Hal sepele ala Gus Dur itu lah NU gitu. Iya betul. Iya padahal seperti sederhana itu. Kadang-kadang teman-teman yang ketahuan kita langsung marah gitu, langsung menunjukkan kagetan gitu. Disebut Islam kagetan. Iya betul. Karena memang kita perlu ini pakai Islam yang memang benar-benar rahmatan lil alamin, bisa menyesuaikan dengan kebudayaan atau tradisi yang memang sudah ada. Karena memang saya beberapa kali berbincang dengan teman-teman di BNPT ini, mereka kaget juga
ketika aliran radikal itu masuk ke Indonesia, keradikalannya berkurang, oke? Ya karena memang orang Indonesia itu yang sifatnya mudah membaur, ramah, sehingga dengan budaya yang ada itu kan otomatis pikiran radikal itu berkurang secara sendirinya gitu. Apalagi setelah mempelajari NU itu seperti ini, aliran-aliran yang ada di Indonesia itu seperti ini, ternyata nggak seperti itu. Islam sebagaimana yang dia tangkap dengan apa yang dipraktekkan di Indonesia itu ternyata loh kok berbeda gitu. Artinya memang kita perlu untuk belajar lebih moderat lagi gitu. Iya, Nabi itu moderat sekali. Suatu ketika orang Baduy kencingin masjid orang Baduy, gitu dong. Para sahabat berdiri semuanya, pernah gebukin ya. Nabi jangan tinggalkan, jangan biarkan aja. Biarkan setelah kencing baru sampaikan. Karena orang Baduy juga dia nggak tahu dia kalau budaya dia, kebiasaan dia kalau kencing di mana aja, nggak tahu itu masjid. Tapi Umar bin Khattab pada sahabat-sahabat itu marah-marah langsung. Kita diantaranya moderatnya Rasulullah SAW. Artinya tidak langsung emosian. Kita dakwah sesuai dengan kondisi. Apalagi Imam Ghazali menasihati orang itu orang yang menerima nasihat. Kan susah gitu. Kita nasihat orang itu orang yang mau menerima nasihat. Itu diantara saat Imam Ghazali kitab Maraqil Ubudiyah itu, Bidatul Hidayah. Ya kalau orang nggak mau nasihatin percuma kan. Iya betul. Mental juga Pak. Mental, makanya saya nasihati orang yang mau menerima nasihat itu. Dia datang ke rumah minta nasihat, nah itu orang minta nasihat ya. Karena ketika kita ceramah juga orang yang menerima ya pasti nganggap salah aja. Iya mental pasti. Mental gitu. Iya. Bagaimana Pak Kiai? Kalau misal kita ini kan kadang memang makin kesini orang makin kritis, makin banyak, makin mudah untuk memberikan nilai atau menjustifikasi, menghakimi suatu kasus tanpa mereka mengetahui dalil atau memang sebab penyebabnya. Apalagi ini di bulan Ramadan kan tentu ada latihan hati di situ, emosional untuk kita menata supaya kita nggak mudah, ini salah, ini. Gimana Pak Kiai kalau dari tradisi yang selama ini dilakukan gitu? Jika tradisi di Indonesia lah, pertama kita ya, ada yang namanya bangun sahur itu kan hanya di Indonesia, sahur ya, meskipun kadang-kadang mengganggu juga, tapi ada nilai manfaatnya. Betul. Ada tadarus Quran di masjid-masjid, ya meskipun NU melarang ketika menggunakan pengeras suara, kecuali menggunakan pengeras dalam saja. Tujuannya syiar itu dan karena orang dia butuh istirahat gitu dan. Tapi itu budaya Indonesia. Budaya Indonesia sudah terbangun, dan yang kau pinggir jalan hari ini juga nanti di pinggir jalan udah takjil. Jangankan kita non muslim juga saya lewat itu ya. Pada bagi kita takjil. Pada bertakjil kan luar biasa tuh budaya Indonesia yang tidak dimiliki oleh orang lain itu. Maka kayaknya sangat beruntung. Nah, sudah terbiasa orang NU orang Indonesia itu ya menghadapi perbedaan. Ya tidak emosional dan sebagainya. Iya, berbicara itu takjil itu kan banyak yang non muslim juga pakai sarung, pakai peci, akhirnya mereka beli takjil juga. Mereka sepertinya juga sedikit banyak tertarik dengan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia gitu. Kurang lebihnya orang Islam tuh kalau Ramadan banyak jajanan nih, kita nggak boleh kalah. Harus jajanan selain mereka membeli, mereka cerminan Islam yang ada di Indonesia datanya dapatnya. Ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Nabi tidak menghancurkan gereja, tidak menghancurkan Yahudi tempat ibadah orang Yahudi, sinagog tidak sama sekali, dan tidak membunuh kan. Bebas silakan yang gitu dong. Itulah sikap-sikap Nabi sebenarnya kan. Dan itu diadopsi dipraktekkan oleh orang-orang Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama sudah terbiasa gitu dong. Insyaallah. Dan lebih hebat lagi kan ketika yang moderat itu keluarga Nabi Ibrahim ya. Ketika perintah Nabi datang, perintah Allah, mimpi dengan 3 kali mimpi suruh menyembelih anaknya kan, inni arafil mana an yajbahuka, aku bermimpi untuk menyembelih engkau Ismail ya, tapi nggak langsung, itu perintah Allah benar, nggak langsung. Tapi Nabi Ibrahim luar biasa nanya ke anaknya gitu, ya bunayya inni arafil mana an yajbahuka, aku bermimpi Allah menyuruh untuk membunuh engkau, menyembelih engkau. Pantur madza taro, kan bagaimana pendapat engkau gitu kan. Itu menunjukkan demokrasi dan itu apa? Demokrasi contoh-contoh orang terdahulu seperti itu. Ya, jadi jangan kagetan lah. Jangan kagetan dan jangan langsung menyalahkan. Ketika kita dikritik ya biarin aja. Ya. Itulah resiko dalam bermedsos, resiko dalam berdakwah, ya pasti ada kritikan.
nggak mungkin sempurna yang sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Ya betul. Dunia mutagoyir, dunia berubah-ubah itu. Iya, kita benar, belum tentu benar kata orang. Karena benar di kita ini tergantung kesukaannya. Saya suka dengan historik, ya meskipun salah benar aja. Tapi orang yang benci sama kita bangun masjid salah aja kita. Itulah di kenyataan di masyarakat. Yang kedua, masyarakat benar itu karena jabatan kan. Iya, kalau orang-orang di jabatan tinggi, meskipun jabatan sapi ketua saleh dibilang itu, tapi karena bawahan, iya aja. Tetap dia aja. Dan orang kaya dan sebagainya. Iya, Itu adalah kenyataan seperti ini. Itu dunia ini dunia. Tapi semuanya kan ibarat orang yang sedang diaudisi, yang kita audisi semua yang finalisnya Allah. Mana yang benar ya Allah. Iya, habis waktu ilmu belum tentu benar gitu, dan dinilai sama Allah kan dinilai di audisi. Bisa jadi mbak-mbak yang ternyata yang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Audisi ya. Iya, betul Pak Kiai. Karena memang kita sendiri kan juga nggak tahu nih, maksudnya apa tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Iya. Jadi seenggaknya kita sudah mempersiapkan diri dulu kan. Nanti seandainya memang ada kayak gini, kita sudah siap dengan semuanya gitu. Tapi ada nggak Pak Kiai nasihat-nasihat yang mungkin bisa menjadikan Ramadan ini Ramadan yang berkesan? Karena memang mungkin kita sudah mengalami Ramadan ini puluhan tahun atau lebih lah bahkan ya. Jadi kita perlu nasihat yang kira-kira itu bisa menjadi patokan lah untuk kita menjalani kehidupan setelah Ramadan. Karena kadang setelah Ramadan kita udah berlebaran, makanya udah banyak lagi, nggak lagi menahan nafsu, mungkin nggak lagi emosi udah dikeluarin aja ketika Syawal gitu. Kira-kira apa pakai nasihatnya? Ya, puasa kan setiap tahun ada. Ya betul. Minimal kalau kita merenung wudu lah, setiap hari kita wudu. Kalau minimal 5 kali kalau sholat wajib. Kalau yang sunnah mungkin bisa berlebih dari 5 kali. Jadi setiap hari wajah kita dibasuh air wudu, tangan kita dibasuh wudu, mulut kita. Tapi ternyata efek dari wudu tersebut tidak ada sama sekali. Ya sama sekali hari ini mulut kita masih gibah dan sebagainya. Wajah kita kena air wudu, katanya nggak ada efeknya. Ternyata masih maksiat aja. Kuping kita kena wudu, kaki kita kena wudu, tidak ada efek kan gitu. Itu yang setiap hari yang harus merenung. Harusnya wudu kita setiap hari itu ada efek kepada kita, bagaimana menjaga mata kita, menjaga telinga kita, lidah kita, tangan kita, perut kita, kemaluan kita, dan kedua kaki itu 7 anggota itu yang perlu dipikirkan. Ya, ketika saya keluar dari pondok pesantren itu ya itu bagaimana mata kejaga, maka telinga kejaga, jadi keluarnya itu ibadah gitu. Kita berusaha. Lebih-lebih lagi guru-guru kita menjaga hati. Ya biar napas yang keluar itu adalah zikir. Ya. Setiap napas yang keluar itu laki martabat. Setiap napas yang keluar itu tidak ada harganya. Maka Abu Ciculonggo itu menganjurkan ya kan, biar bagaimana kalau napas Allah biasakan Allah sampai ke sana. Nah Allah, sementara kita kan enggak. Yeah. Nah puasa demikian juga, puasa yang setahun sekali ini, setahun sekali. Ya harusnya ambil momen kesempatan ini yang terbaik, jadikan puasa yang terakhir lah. Jangan ngarepin puasa itu akan datang pas ketemu lagi. Jadi kuncinya jadikan puasa terakhir. Kita mau besok mau meninggal gitu kan. Ya. Kita ini puasa belum tentu tahun depan ketemu Ramadan lagi. Kita dan ini Ramadan terakhir. Nah ternyata dosa-dosa kita masih banyak. Apalagi hutang-hutang kita masih numpuk dan lain sebagainya. Dosa sama istri, dosa sama mertua, kadang-kadang dosa sama juga tetangga kita dan sebagainya. Maka jadikan kuncinya pengen ini jadikan Ramadan terakhir, sehingga berusaha maksimal mungkin mengisi penuh dengan keberkahan ini dengan kerja ibadah. Iya, setuju Pak Kiai, karena memang kalau kita menganggap Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir, tentu kita merasa kayak wah kita harus maksimalkan nih. Karena kalau seandainya kita dikasih Allah petunjuk nih, kamu tinggal hidup sekian, kan pasti kita ngerasa oh kita harus maksimalin semuanya untuk ibadah kita. Ya, karena puasa kan kalau ibadah sekolah itu kurikulum Allah ya. Iya betul. Iya kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaik. Allah pakai kata kutiba. Ya tidak bujiba, maka kutiba. Jadi ketetapan Allah yang dari zaman dulu, zaman Nabi Adam sampai sekarang, semua para nabi itu puasa dengan masing-masingnya. Ya, ujungnya kan la'allakum tattaqun. Ini kalau Abah kepala kemenang kalau saat ini pikir la'ala ditaroji. Tapi bagi Allah itu la'ala ditakik. Iya, agar pasti menjadi orang takwa itu. La'allakum tattaqun. Jadi ini mah kurikulum Allah, ini udah kurikulum Allah bagaimana membentuk kita menjadi orang takwa gitu. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Dan jangan lewatkan. Jadi kan puasa yang terakhir bagi kita gitu. Betul. Terima kasih banyak Pak Kiai atas nasihatnya, atas semua pencerahannya. Mungkin
ada sebelum kita tutup, ada kalimat penutup Pak Kiai sebelum kita tutup? Ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Selama Ketua PWNU Provinsi Banten mengucapkan selamat ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik dan lebih sempurna dan penuh dengan kebarokahan. Kalau Abi hanya mesen dimanapun kita berada, selama kita melek, disitulah ada malaikat yang mencatat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita gerakan, apa yang kita makan, apa yang kita langkah. Di situ ada malaikat mencatat selama kita melek. Maka dari bangun tidur sampai tidur lagi, jagalah 7 anggota ini. Jangan kita berbuat maksiat, insya Allah. Dengan menjaga 7 anggota, terjaga pula di hati kita penyakit hati hasud, riya, pamer dan ujub. Iya. Mudah-mudahan kita semua selamat, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, itu tadi nasihat dari Pak Kiai sangat mengena sekali Pak Kiai. Terima kasih banyak ini sudah datang ke podcast kami. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya di Lentera Ramadan episode selanjutnya. Mungkin teman-teman itu tadi podcast kami bersama Kiai Haji Hafiz Gunawan selaku PWNU Banten. Mungkin kita akan berjumpa di Lentera Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.